mudah-mudahan suara saya terdengar jelas ya dok ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Gustaf, spesialis THT BKL sebagai Ketua Perhati Banten, dan juga kepada Dr. Hemas sebagai Ketua Panitia webinar 3F ini yang telah memberikan kesempatan buat anggota-anggota Perhati Banten dapat memberikan sharing ilmunya yang mungkin hanya sedikit yang kita bisa berikan. Mohon izin, Prof, Dokter, Senior, Dokter, rekan sejawat sekalian, saya minta izin untuk sedikit kita belajar kembali dan juga mungkin mengingat kembali tentang mungkin ya penyakit-penyakit yang akan sering kita hadapi di poli THT. Kali ini saya diberikan tugas untuk memberikan atau sharing tentang otitis eksterna. Pendahuluan mungkin otitis eksterna ini adalah kondisi ataupun memang penyakit yang mungkin bisa dibilang paling banyak yang kita temukan di poli ya, mungkin di poli THT hampir mungkin sekitar 80% pasien yang datang ke poli THT itu keluhannya adalah telinga dan mungkin sebagian besar ataupun mungkin sebagian besarnya itu mengeluhkan tentang kondisi di telinga bagian luar. Ternyata kejadian penyakit liang telinga luar ini dilaporkan sebanyak kurang lebih ada sekitar 4 orang dari 1.000 orang dalam suatu populasi itu pasti akan datang ke fasilitas kesehatan untuk memeriksakan telinganya karena sakit pada telinganya. Dan otitis eksterna ini merupakan 10 besar penyakit yang masuk dalam rawat jalan di rumah sakit dan ternyata pada vaskes tingkat pertama penyakit telinga ini menempati urutan keempat pada kunjungan di vaskes tingkat pertama sehingga mungkin menjadi apa ya menjadi memang sudah menjadi kewajiban kita sebagai dokter THT untuk lebih tahu dan lebih dalam tentang infeksi telinga khususnya bagian luar. Nah, mungkin sedikit kita ulang tentang anatomi telinga. Aduh, maaf. Rekan-rekan sejawat mungkin sudah paham dan mengerti bahwa telinga itu dibagi menjadi 3, telinga bagian luar, tengah, dan dalam. Mungkin nanti bagian tengah akan lebih diperdalam dan dijelaskan oleh Dr. Ferdinand, tapi saat ini saya sedikit menjelaskan tentang telinga bagian luar. Kita tahu bahwa telinga bagian luar itu terdiri dari sepertiga lateralnya yang kita sebut sebagai pars cartilago dan juga 2/3 bagian medialnya kita sebut sebagai pars osseus. Di mana 2/3 bagian medialnya itu terdiri dari lapisan kulit dan juga otot maaf tulang. Sedangkan sepertiga bagian lateralnya itu terdiri dari kulit dan juga cartilago dan terdapat adnexa yaitu jaringan-jaringan seperti folikel rambut dan juga kelenjar-kelenjar apophylos sebaceus, di mana folikel rambut dan juga apophylos sebaceus ini berfungsi untuk menjaga kestabilan ataupun memang sebagai barir pada liang telinga dan menjaga supaya liang telinganya tidak menjadi infeksi. Dengan adanya folikel rambut itu mencegah adanya debris ataupun debu masuk dalam liang telinga dan juga dengan adanya kelenjar apophylos sebaceus ini dia memproduksi serumen ya. Serumen ini akan melindungi liang telinga dan menjaga tingkat ataupun pH-nya di liang telinga itu tetap asam sehingga menjaga liang telinganya tetap dalam keadaan yang normal. Nah, untuk vaskularisasi ataupun aliran darahnya di telinga itu dialirkan darah oleh arteri temporal superficial dan juga arteri auricularis posterior yang merupakan percabangan dari arteri corotis externa sehingga perdarahannya cukup banyak kalau misalnya ada luka di telinga. Dan juga untuk persarafan di sini ada beberapa persarafan. Yang pertama ada percabangan dari plexus cervical 23 yaitu nervus occipital dan juga nervus auricularis major. Lalu juga ada percabangan dari nervus facialis yaitu nervus intermedius
Juga ada cabang dari nervus trigeminus, cabang ketiga, yaitu nervus auriculotemporal, dan juga ada cabang dari nervus 9, nervus cranius 9, yaitu glosopharyngeal, dan juga nervus vagus. Nah, ini berhubungan juga dengan mungkin ada refleks batuk pada saat kita mengkorek kuping, ataupun mungkin ada kotoran telinga, sehingga ada sering keluhan di tenggorokan. Nextnya kita masuk ke otitis externa. Secara definisi kita tahu bahwa otitis externa itu adalah sebuah inflamasi yang terjadi pada liang telinga atau canalis acousticus externus yang dapat menyebar ke daun telinga dan sampai ke membran timpani. Dan untuk etiologinya jelas yang paling banyak adalah Pseudomonas aeruginosa dan juga Staphylococcus aureus. Sebagai faktor resikonya ini disebabkan kondisi di liang telinga yang mungkin lembab ya, jadi banyak air di liang telinganya pada orang-orang yang berkeringat, ataupun memang pada orang-orang yang memiliki hobi berenang. Dan juga mungkin ditambah faktor risiko lain adanya sumbatan ataupun obstruksi di liang telinga, seperti ada serumen ataupun ada benda asing. Serta ada kebiasaan pasien ataupun kita untuk mengkorek telinga, baik itu menggunakan cotton bud ataupun korek kuping lainnya. Atau juga pada orang-orang yang menggunakan alat bantu pendengaran. Serta resiko lainnya itu pada orang-orang yang memiliki kelainan kulit, seperti mungkin dermatitis ataupun memang alergi. Ini adalah sebuah patogenesis tentang otitis externa yang saya ambil dari The Calgary Guide tahun 2016. Bagaimana otitis externa itu bisa muncul. Ada 3 mekanisme utama bagaimana timbulnya keluhan-keluhan di telinga. Yang pertama mungkin adanya absens dari serumen atau serumen yang sedikit atau terlalu sedikit, atau mungkin pada orang-orang yang terlalu sering membersihkan liang telinga. Sehingga dengan kita bersihkan liang telinga terlalu sering ataupun mungkin kotoran telinganya sedikit, itu menyebabkan kondisi keasaman di liang telinga itu menjadi berkurang, sehingga dia pH-nya menjadi meningkat. Pada saat keasamannya berkurang, kita tahu bahwa pH di liang telinga kan kurang lebih pH-nya 5,5 ya. Kalau misalkan memang serumennya sedikit atau mungkin terlalu sering dibersihkan, dia akan menjadi lebih basah. Ketika dia sudah menjadi basah, akan terjadi penurunan dari enzim lisosim, di mana enzim lisosim ini digunakan untuk sebagai antibakterial agent. Ketika enzim lisosimnya ini akan menurun, memungkinkan untuk terjadinya pertumbuhan kuman di liang telinga. Mekanisme kedua itu karena trauma. Trauma biasanya karena mikrotrauma yang dilakukan mekanisme menggorek telinga ataupun korek telinga menggunakan cotton bud ataupun menggunakan jari ataupun malah menggunakan kunci motor gitu ya. Itu sering sekali dilakukan oleh pasien. Itu menyebabkan terjadinya maserasi ataupun perlukaan pada liang telinga. Epidermisnya dia terbuka, memungkinkan kuman untuk masuk ke dalam subkutis, sehingga dia masuk ke dalam kelenjar apopilosebaceusnya dan terjadi proliferasi di sana. Lalu mekanisme ketiga itu adanya obstruksi, misalnya kotoran telinga yang juga terlalu berlebihan, dan adanya debris ataupun mungkin ada tadi ya benda asing atau kondisi liang telinga yang memang sempit atau adanya eksotosis, itu memungkinkan atau menjadikan liang telinga menjadi lebih lembab, lebih gelap, dan juga lebih hangat. 3 kondisi lembab, gelap, dan hangat ini menyebabkan lingkungan di liang telinganya menjadi tempat yang baik untuk bakteri bertumbuh. Nah, 3 mekanisme ini mungkin juga ditambah dengan resiko ataupun kondisi pasien. Ya, misalkan pasien yang memang sering berenang sehingga liang telinganya gampang basah terus, atau mungkin kondisi-kondisi di mana ada immunocompromised karena HIV, ataupun mungkin
diabetes mellitus ini menyebabkan terjadinya pertumbuhan kuman, terutama patogen yang paling sering di liang telinga adalah Pseudomonas aeruginosa dan juga Staphylococcus aureus. Dia bertumbuh di liang telinga dan menyebabkan terjadinya respon inflamasi. Respon inflamasi ini akan menyebabkan pelepasan dari sitokin, di mana dia akan menggerakkan neutrofil melalui proses kemotaksis. Nah, neutrofil ini fungsinya untuk menghancurkan bakteri. Dengan adanya proses ini ditambah juga adanya makrofag yang memakan bakteri akan menyebabkan terbentuknya cairan eksudat ataupun mungkin pus kita sebutnya. Nah, terjadinya pus ini akan menyebabkan jadi penumpukan di liang telinga. Liang telinga penuh dengan pus sehingga pasien akan mengalami keluhan telinga tertutup atau telinga penuh sehingga mungkin bisa didapatkan conductive hearing loss. Nah, selain itu juga respon inflamasi ini juga menyebabkan vasodilatasi dari pembuluh darah ataupun memang vasodilatasi dari jaringan di sekitar liang telinganya, menyebabkan liang telinganya menjadi udem dan juga eritem. Nah, karena bengkak di liang telinga ini menyebabkan penekanan dari periosteum, dia menyebabkan jadi sakit pada telinga, serta adanya timbul gatal. Nah, gatal ini akan membuat pasien kembali mengkorek telinganya. Nah, disinilah muncul sebuah siklus yang mungkin disebut sebagai itchy scratch cycle atau mungkin siklus gatal garuk ya. Semakin mungkin digaruk, karena gatal semakin digaruk, perlukaan semakin lebar dan juga kuman semakin banyak berproliferasi, membuat infeksinya semakin hebat. Nah, di sini jadi sebuah siklus yang tanpa henti. Jadi infeksinya malah semakin berat kalau digaruk terus. Berdasarkan klasifikasinya itu dibagi menjadi berdasarkan waktunya, ada otitis eksterna akut dan juga otitis eksterna kronis. Kita sebut sebagai otitis eksterna akut ketika memang infeksinya ini kurang dari 3 bulan, dan disebut sebagai otitis eksterna kronis ketika keluhannya ini lebih dari 3 bulan. Dan etiologinya tadi sudah jelaskan, penyebab utamanya adalah bakteri, bisa virus juga ataupun jamur. Walaupun memang penyebab patogen paling utama biasanya karena bakteri, tapi juga tidak menutup kemungkinan adanya superinfeksi ataupun mungkin penyebab patogen yang polimikrobial. Bisa karena bakteri dan jamur, walaupun memang ini virus agak jarang ya, tapi biasanya bakteri dan jamur yang paling banyak. Dari sisi lokasi lesinya itu ada otitis eksterna circumscripta dan juga otitis eksterna diffusa, di mana kalau diffusa ini dia jauh lebih sudah meluas, namanya juga diffus, dia sudah meluas, dengan circumscripta biasanya hanya terkena di bagian pars cartilago saja. Oke, otitis eksterna akut ini secara definisi adalah selulitis yang mengenai pada dermis dan juga subdermis dari kanalis akustikus eksternusnya. Ditandai dengan adanya inflamasi akut dan juga edem. Dengan onsetnya kurang lebih 48 jam sampai dengan 3 minggu. Etiologi tadi sudah jelaskan juga, biasanya karena kebiasaan pasien untuk mengkorek kuping dan juga mungkin adanya defris di kulit akibat trauma seperti berenang gitu ya. Dan juga pada pasien-pasien yang menggunakan ABD, juga pasien yang punya alergi, stres dan juga berkeringat. Penyebabnya tadi sudah dijelaskan juga, Pseudomonas aeruginosa dan juga Staphylococcus aureus. Tapi juga tidak menutup kemungkinan adanya polimikrobial dari bakteri-bakteri yang lainnya. Untuk derajatnya ini saya berdasarkan Brighton klasifikasi, ini ada 4 derajat, mulai dari 1, 2, 3, dan 4. Di mana derajat 1 itu biasanya pada pasien ditemukan liang telinganya atau kanalis akusticus externusnya berwarna kemerahan, hiperemis, adanya inflamasi yang masih minimal, dan pada umumnya gendang telinganya masih terlihat, bisa jadi hiperemis juga ataupun memang tenang. Dengan keluhannya paling utama biasanya adalah
sakit pada telinga. Biasanya juga tanpa adanya gangguan pendengaran. Derajat 2 itu biasanya ini liang telinganya menjadi agak sedikit bengkak dan agak sedikit menyempit. Yang khasnya tidak terdapat banyak debris di liang telinganya, putih-putih biasanya, dan membran timpaninya agak mulai sedikit sulit untuk terlihat karena liang telinganya sudah menjadi lebih bengkak. Keluhannya sama, biasanya pasien mengeluh sakit juga, namun kali ini sudah ada sedikit mengeluh telinganya rasa penuh. Derajat 3 ini pada umumnya liang telinganya sudah menutup, bahkan gendang telinganya sudah tidak terlihat lagi. Biasanya ini pasien mengeluhkan telinganya bengkak katanya, ataupun memang ada sakit dan telinganya rasa tertutup. Sedangkan derajat 4 ini sudah terjadi pelebaran dari infeksi sampai dengan ke pina ataupun ke daun telinganya. Terdapat perikondritis dan juga yang pasti sih tidak bisa kita lihat lagi gendang telinganya. Dan biasanya sudah ada keluhan-keluhan sistemik seperti mungkin demam. Otitis eksterna kronis ini merupakan inflamasi kronis yang terjadi pada liang telinga dan sebagian pada membran timpani. Biasanya etiologi ini memang belum jelas, dikaitkan biasanya dengan kondisi kulit ataupun memang ada dermatitis, biasanya itu dermatitis atopi ataupun seboroid. Ataupun juga memang karena kondisi otitis eksterna akut yang tidak tertangani dengan baik sehingga dia berkepanjangan. Gejalanya biasanya yang paling utama adalah adanya gatal ya, ataupun memang ada telinga yang berair dan ada sedikit gangguan pendengaran. Pada pemeriksaan fisiknya biasanya didapatkan adanya penebalan kulit di kanalis akustis externusnya, terjadi likenifikasi, kadang-kadang ada granuloma dan keratosis. Bahkan sudah sampai bisa menjadi stenosis. Kalau sudah ada stenosis, diperlukan tindakan lebih lanjut, biasanya berupa tindakan kanaloplasti. Untuk otitis eksterna karena jamur, infeksi jamur atau kita sebut sebagai otomikosis, ini patogen utamanya biasanya Aspergillus niger dan juga Candida albicans. Tapi juga bisa jadi dari mucorspecies ataupun Dermatophyta. Keluhan utama pasien yang paling dikeluhkan pada umumnya gatal. Biasanya gatal yang sudah lama, tidak sembuh-sembuh, dan kadang-kadang yang lebih khasnya lagi adalah hilang timbul. Maksudnya hilang timbul itu sudah lama kambuh, nanti mungkin begitu sudah dibersihkan atau diobati, nanti kambuh lagi. Dan keluhan yang lainnya biasanya rasa penuh di telinga. Dari pemeriksaan fisik yang khas adalah ketika kita lihat melalui otoskop ataupun otoendoskopi, ditemukan adanya filamen ataupun hifa. Hifa jamur yang mungkin bisa berwarna putih, hitam, abu-abu yang memenuhi di liang telinga dan juga di membran timpani. Dari gambaran otomikosis ini kita lihat hifanya tuh dapat kita bedakan jenis jamurnya. Kalau misalkan memang terdapat gambaran hifa yang putih, mayoritas putih gitu ya, tanpa ada gambaran lainnya, biasanya itu disebabkan karena Candida species. Tapi kalau misalkan memang ada disertai juga dengan hifa kehitaman ataupun memang ada yang lebih banyak hitamnya, itu biasanya spesies dari Aspergillus. Tapi juga tidak menutup kemungkinan perpaduan dari spesies-spesies jamur yang lainnya. Lalu kondisi yang lebih berat lagi dari otitis eksterna itu ada namanya otitis eksterna malignan atau mungkin dulu disebut sebagai necrotizing otitis eksterna. Ini merupakan infeksi pada liang telinga yang ditandai dengan adanya nekrosis pada jaringan lunak yang bahkan bisa menginvasi sampai ke tulang sekitar atau bahkan juga sampai ke skull base. Biasanya faktor predisposisinya itu karena diabetes ataupun gula gitu ya, atau pada orang-orang yang memiliki
kondisi imunokompromis. Penyebab utamanya masih sama karena Pseudomonas aeruginosa dan juga mungkin Staphylococcus aureus. Gejala klinisnya yang paling khas adalah sakit pada telinga yang hebat dan menetap selama beberapa minggu. Dan juga terdapat pengumpulan sekret di liang telinga, bahkan sampai ditemukan adanya parese nervus cranialis. Pada PF-nya pun demikian, adanya udem pada liang telinga yang sampai menutup, adanya sekret dan jaringan granulasi di memenuhi liang telinganya. Dan pemisahan lainnya biasanya juga terdapat parese nervus cranialis. Diagnosis dari otitis eksterna itu yang paling khas adalah sakit telinga biasanya yang kita temukan pada pasien-pasien yang datang ke poli. Pasien datang ke poli biasanya mengeluhnya sakit telinga. Pada umumnya kalau sebelum sakit telinga pasien belum datang. Ketika sudah sakit pasien baru datang ke poli. Tapi juga keluhan yang lainnya juga tidak menutup kemungkinan adanya gatal ataupun adanya rasa penuh dan sampai kadang-kadang tuh sakitnya malah di tenggorokan. Dari pemeriksaan fisiknya yang khas adalah adanya nyeri tekan tragus ataupun nyeri pinna ketika digerakkan. Adanya bengkak pada liang telinga, kadang-kadang ada otore karena tadi kan terjadi produksi dari sekret di liang telinga karena infeksi, adanya kemerahan pada gendang telinga, bahkan bisa terjadi selulitis di pinanya, dan beberapa kasus yang berat sampai terjadi limfadenitis di sekitar telinga. Gejalanya ini berlangsung antara kurang lebih 48 jam. Prinsip-prinsip penata laksanaan otitis eksterna itu yang paling penting adalah pembersihan kanalis acoustikus externusnya atau oral toilet. Jadi pembersihan oral toilet ini memang kuncinya untuk menuju keberhasilan tata laksana terhadap otitis eksterna. Lalu bisa ditambahkan dengan pemberian obat-obatan, baik itu obat-obatan topikal ataupun memang yang oral bila diperlukan. Yang tidak kalah penting adalah pemberian anti nyeri ataupun manajemen nyerinya, karena sebagian besar pasien datang itu dengan keluhan sakit pada telinga. Lalu juga yang tidak kalah pentingnya lagi adalah hindari faktor pencetus ataupun yang menyebabkan jadi kekambuhan, seperti mungkin jaga telinganya tetap kering, jangan dikorek-korek, dan lain sebagainya. Lalu dilakukan follow up untuk melihat bagaimana pengobatan kita terhadap pasiennya, apakah memang ada perbaikan atau tidak. Tata laksana otitis eksterna di sini coba saya tambahkan dari guideline terbaru oleh American Academy of Otolaryngology Head and Neck Surgery yang dirilis tahun 2014 lalu direafirmasi kembali tahun 2019. Berdasarkan guideline ini, di sini ada beberapa pernyataan atau statement dan saya coba klasifikasikan ada 2 statement ataupun pernyataan yang strong recommendation atau rekomendasi kuat. Yang pertama, kita sebagai seorang dokter itu wajib untuk memberikan anti nyeri kepada pasien. Karena memang pasien itu datang biasanya ke poli dengan keluhannya sakit pada telinga. Yang kedua, pernyataan yang rekomendasi kuat adalah dokter itu kita tidak boleh meresepkan antibiotik ataupun antimikroba sistemik sebagai terapi awal pada otitis eksterna yang non komplikasi, kecuali bila didapatkan adanya gejala-gejala ataupun perluasan dari otitis eksternanya sudah keluar dari liang telinga atau bahkan sampai ke pinna atau bahkan sampai ke retroaurikulanya. Atau pada pasien-pasien yang memang secara spesifik itu mengindikasikan diperlukan terapi sistemik seperti pada pasien yang imunokompromis ataupun pada pasien yang mungkin punya DM. Nah, statement ataupun pernyataan selanjutnya yang levelnya adalah rekomendasi itu ada beberapa juga. Yang pertama, kita dokter itu harus bisa menegakkan apakah memang ini sebuah kondisi otitis eksterna atau hanya kondisi
di liang telinga ataupun telinga yang bukan otitis eksterna, misalkan ada dermatitis ataupun hanya alergi. Nah, kita harus bisa menegakkan bahwa ini memang benar-benar otitis eksterna yang memang sedang mengalami infeksi telinganya. Yang kedua, dokter itu wajib ataupun memang harus bisa menilai apakah terdapat kondisi khusus yang nantinya akan mempengaruhi penanganan kita terhadap pasien. Misalkan pasien-pasien ternyata memiliki membran timpani yang perforasi atau tidak utuh, ternyata pasiennya menggunakan gromet ataupun timpani pemicup, kondisinya terdapat diabetes ataupun kondisi imunokompromis lain-lainnya. Yang ketiga, pernyataan ketiga itu kita sebagai dokter juga wajib memberikan preparat ataupun tetes telinga topikal sebagai terapi awal pada otitis eksterna yang non komplikasi. Lalu pernyataan keempat, kita sebagai dokter juga harus bisa memberikan edukasi ataupun menjelaskan kepada pasien bagaimana cara memberikan tetes telinga yang baik dan benar sehingga efektif untuk pasien itu meneteskan tes telinganya dan mendapatkan hasil yang baik pada pengobatan tetes telinga. Atau jika perlu, kalau memang terdapat sumbatan pada liang telinga dan kita sebagai dokter itu memberikan pemasangan tampon, kita harus bisa mengedukasi kapan waktunya untuk dicabut ataupun fungsi tampon itu untuk apa. Lalu yang kelima, pernyataannya adalah dokter harus meresepkan obat-obat topikal yang non ototoksik kalau memang didapatkan ada membran timpani yang perforasi ataupun pada pasien-pasien yang menggunakan gromet ataupun atau timpani pemicu. Dan yang keenam itu kita sebagai dokter itu harus bisa melakukan reassessment ataupun menilai kembali pada pasien yang sudah kita lakukan pengobatan dalam waktu 48 ataupun 2-3 hari setelah pengobatan untuk melihat bagaimana progres ataupun kemajuan pengobatan yang kita berikan kepada pasien. Oke, untuk tata laksana nyeri, karena memang pasien itu banyak datang dengan kondisi ataupun memang keluhannya adalah sakit pada telinga, sakit ini disebabkan karena adanya bengkak yang memang terjadi penekanan di periosteum. Nah, itu menyebabkan jadi sakit pada pasien. Dan biasanya kalau nyerinya ringan ataupun memang menengah, bisa diberikan NSAID seperti ibuprofen ataupun diclofenac, atau dapat diberikan kombinasi antara acetaminophen dan opioid. Lalu kalau untuk pemberian steroid ataupun tetes telinga antibiotik, itu dikatakan bisa mempercepat peredaan nyeri pada beberapa studi. Namun di studi lain ternyata tidak ada hasil yang bermakna pemberian tambahan tetes telinga steroid untuk meredakan nyeri. Jadi pasien masih merasakan nyeri pada pemberian tetes telinga steroid. Lalu menurut Nguyen pada tahun 2019, pereda nyeri yang digunakan itu ibuprofen ternyata sebanding dengan pemberian paracetamol plus hidrokodon. Jadi pemberian NSAID sebagai anti nyeri itu memang direkomendasikan dan disarankan minimal ibuprofen. Lalu untuk tetes telinga, seringkali quinolone itu dijadikan sebagai lini pertama tetes telinga. Ternyata pada studi oleh Kausik tahun 2010 ini tidak ada perbedaan yang bermakna ataupun memang pemberian tetes telinga ini tidak ada yang lebih superior. Apalagi memang mengingat bahwa sebagian besar terapi topikal itu efektivitasnya sama. Namun yang menjadi pilihan mungkin ditentukan dari faktor lain, kayak seperti apakah mungkin ada resiko ototoksik, ada resiko muncul resistensi, ataupun mungkin ketersediaan preparat tetes telinga di sekitar kita.
Dan juga dari studinya Tempra et al, pemberian polymyxin B dan juga neomycin itu juga sebanding ternyata dengan ciprofloxacin. Apalagi memang bila didapatkan adanya resiko resistensi pada pemberian quinolone. Pada akhirnya memang pemberian tetes telinga ini akan dikembalikan ke masing-masing dokter ya. Bagaimana dokter itu memiliki penilaian yang bijak untuk menentukan apakah tetes telinga mana yang akan digunakan. Melihat mungkin dari kondisi pasien, ketersediaan preparatnya di rumah sakit kita, biayanya, mungkin juga bisa dilihat juga dengan kepatuhan pasien menggunakan tetes telinga. Bila pasiennya tidak begitu patuh, ditakutkan terjadi resistensi, mungkin kita bisa gunakan tetes telinga yang kemungkinan resistensinya lebih minimal. Namun sebagai pedoman bisa dijadikan patokan bahwa apabila terdapat perforasi dapat kita gunakan tetes telinga golongan quinolone, dan apabila tidak ada perforasi dapat digunakan tetes telinga polymyxin B dan neomycin. Ini adalah algoritma berdasarkan clinical practice guideline dari American Academy of Otolaryngology Head and Neck Surgery. Apabila pasien datang dengan keluhan-keluhan sakit telinga, discharge pada telinga, ataupun mungkin rasa penuh di telinga, hal yang pertama, terutama karena keluhan utamanya adalah sakit, kita harus memberikan dulu obat anti nyeri, obat sakitnya. Lalu akan dilihat apakah terdapat perluasan dari infeksinya sampai ke luar telinga atau tidak. Kalau misalnya memang ada, baru kita resepkan antibiotik yang sistemik, yang memang efektif untuk Pseudomonas aeruginosa dan juga Staphylococcus aureus. Kalau misalnya tidak terdapat ekstensi dari gejala keluar telinga, itu tidak perlu diberikan antibiotik sistemik. Dan kita lihat selanjutnya apakah memang gendang telinganya utuh atau tidak. Kalau misalkan memang gendang telinganya utuh, dapat diberikan preparat tetes telinga yang disesuaikan dengan kondisi tadi. Apakah memang ada nggak obatnya, bagaimana preferensi kita sebagai klinisi itu kita nilai di sana. Tapi kalau misalnya memang ada gendang telinga yang perforasi, harus diberikan tetes telinga yang non ototoksik. Selanjutnya kita lihat apakah memang liang telinganya itu obstruksi atau tidak. Kalau misalkan memang didapatkan obstruksi, mungkin bisa kita tambahkan atau berikan tampon di liang telinganya untuk sementara waktu, di mana tampon itu juga bisa berfungsi sebagai penyalur dari tetes telinga biar bisa masuk sampai ke dalam. Tapi kalau misalnya memang tidak ada obstruksi, di sini memang peran kita untuk menjelaskan kepada pasien ataupun keluarga pasien bagaimana caranya meneteskan tetes telinga yang efektif dan dengan baik dan benar, sehingga didapatkan adanya perbaikan dari keluhan. Nah, ini harus kita follow up selama 2-3 hari ke depannya. Kalau misalkan memang sudah ada perbaikan, membaik kondisinya, berarti sudah sesuai dengan sudah komplit pengobatannya. Tapi kalau misalnya memang tidak ada perbaikan dalam 2 atau 3 hari, kita perlu reassess kembali. Kalau misalnya ternyata terdapat komorbid, kita harus tangani komorbidnya dulu, mungkin disesuaikan dengan kondisinya. Tapi kalau misalnya memang tidak ada komorbid, pengobatannya bisa kita lanjutkan atau mungkin bisa ditambahkan dengan terapi yang lainnya. Untuk tata laksana yang utama memang bisa diberikan pilihan obat baik yang tetes telinga yang non ototoksik ataupun yang tidak ototoksik. Pilihannya mungkin bisa neomycin, polymyxin, asam asetat ataupun quinolone yang bisa dikombinasikan dengan kortikosteroid topikal. Dan antibiotik oral ini hanya diberikan jika infeksi melebihi liang telinga pada pasien dengan DM yang tidak terkontrol, pada pasien dengan imunokompromis,
pada pasien yang tidak mampu menggunakan obat topikal. Dan analgesik itu atau obat sakit itu juga menjadi penting untuk kita berikan. Dapat kita berikan obat antiinflamasi non-steroid ataupun acetaminophen. Dan yang tidak kalah penting adalah oral toilet. Ini oral toilet adalah kunci keberhasilan kita untuk mengobati pasien dengan otitis eksterna. Karena dengan oral toilet itu diharapkan kita dapat membersihkan debris-debris dari liang telinga sehingga pemberian obat tetes telinga itu menjadi lebih efektif diserap oleh liang telinga. Ataupun juga dengan kita bersihkan telinga lebih yang baik, itu kita dapat mengurangi penimbunan dari eksotosin yang dilepaskan oleh Pseudomonas aeruginosa sehingga mengurangi peradangan ataupun memang inflamasi di liang telinga. Cara penggunaan obat topikal itu sebenarnya tidak terlalu sulit. Diminta pasiennya untuk berbaring ataupun miring dengan kondisi telinga yang sakitnya ada di atas ataupun kondisi telinga yang nyeri ada di bagian atas, lalu diteteskan obat kurang lebih 3-5 tetes atau sesuai dengan dosis, minimal liang telinganya sudah sampai cukup penuh, lalu dibantu dengan menggerakkan tragus ataupun pinanya agar obat tetes telinga yang sudah menggenang itu dapat masuk lebih efektif sampai ke bagian dalam liang telinganya. Setelah itu dipertahankan 3-5 menit atau mungkin bisa sampai 10 menit jika pasiennya memang tahan supaya obat tetes telinga yang sudah diberikan itu dapat lebih efektif bekerja di liang telinga. Setelah mungkin 3-5 menit, pasiennya dapat dikembalikan lagi ke posisi semula. Kalau misalkan memang ada yang menetes, tinggal dilap aja pakai tisu ataupun pakai kain, dan jaga telinganya tetap terbuka, jadi jangan ditutup biar mengering gitu ya. Atau kalau perlu mungkin setelah 3-5 menit ditahan, dikeluarkan lagi obatnya biar dia tidak menggenang. Oke, sebentar. Oke. Sebagai kesimpulannya, anamnesis dan juga pemeriksaan fisik yang baik itu mendukung diagnosis yang tepat yang pada akhirnya akan memberikan pengobatan yang tepat kepada pasien. Penggunaan antibiotik sistemik tidak diperlukan pada otitis eksterna tanpa komplikasi. Penanganan penyakit telinga yang tepat mencegah terjadinya komplikasi yang lebih lanjut. Oke, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan ini bisa membantu profesor, dokter, senior, teman sejawat lainnya dalam memberikan pelayanan di poli masing-masing. Baik, terima kasih, Dr. Ade. Ya, terima kasih untuk presentasinya Dr. Putu, sangat baik sekali ya, sangat lengkap. Semoga dapat mengingatkan kembali dan menambah wawasan kita dan pengetahuan kita untuk mendiagnosis dan juga menata laksana pasien dengan otitis eksterna. Baiklah, untuk para peserta yang ingin bertanya, boleh menuliskan pertanyaan di kolom chat. Setelah akhir acara akan kita jawab pertanyaannya. Baiklah, kita mulai saja dulu pertanyaan ya. Ini sepertinya banyak yang sementara sih untuk presentasi dari Dr. Putu ya. Ini juga ada masukan ini dari Dr. Sukirman. Keberhasilan terapi otitis eksterna sebaiknya selalu gunakan mikroskop atau endoskopi untuk keakuratan terapi topikalnya. Terima kasih banyak untuk Dr. Sukirman untuk masukannya. Baiklah, saya bacakan dulu pertanyaannya. Mungkin saya urutkan saja ya dok ya dari atas nih. Dari Dr. Tepi, Hartudi Johar. Pasien otomikosis sering tidak puas. Ini untuk Dokter Putu ya dokter. Ya dok, ya dok. Tidak puas dan sudah keliling ke beberapa dokter spesialis THT, sudah dikasih obat macam-macam nih. Untuk jamurnya baik yang oral maupun yang lokal atau topikal. Tapi belum ada perbaikan mungkin ya dok ya. Nah, kira-kira nih
apa sih obat otomikosis yang tepat gitu untuk pasien-pasien yang bandel nih, jamurnya nggak hilang-hilang ini. Oke dok, oke baik. Saya coba jawab ya dok ya. Tapi pertama di Mm-mm. sini saya mencoba menjawab sesuai dengan kemampuan saya saja, tanpa bermaksud untuk menggurui atau mungkin kalau memang nanti rekan sejawat ada yang lebih punya pengalaman lebih baik, mungkin dengan senang hati kita mencoba bisa untuk sharing ya dok ya. Untuk pertanyaan dokter Tepi mungkin saya coba bisa bantu menjawab. Memang otomikosis ini adalah kondisi infeksi telinga yang bikin frustasi ya, bukan frustasi buat pasiennya aja, sama dokternya juga agak frustasi ya karena berkali-kali bulak-balik nggak sembuh-sembuh. Nah mungkin menjawab yang pertanyaan dokter Tepi, sebenarnya sih obat paling manjur buat jamur tuh tidak ada ya sebenarnya, karena yang paling utama adalah oral toilet. Jadi kita harus membersihkan liang telinga sebersih mungkin tanpa kalau bisa sih sebisa mungkin tanpa menyisakan jamur ataupun hifa jamurnya. Nah, mungkin ini berhubungan juga tadi dengan masukan Dokter Sukir masukin ya bahwa sebenarnya yang paling utama itu adalah oral toilet. Jadi kalau misalkan memang rekan sejawat memiliki fasilitas mikroskop di poli ataupun mungkin endoskop, bisa digunakan semaksimal mungkin sehingga didapatkan kondisi liang telinganya bisa sebersih mungkin dari debris jamurnya. Nah, mungkin dengan kondisi yang sudah bersih dan juga tidak ada debris jamurnya lagi, diharapkan dapat mencegah ataupun mungkin memperlama si jamurnya itu untuk tumbuh kembali. Karena untuk obat-obatan jamur memang sebenarnya tidak ada yang lebih manjur ya. Terutama mungkin di Indonesia ini kan memang belum ada obat jamur yang apa namanya yang dijual bebas. Kita tahu bahwa tetes telinga clotrimazole itu sudah ada nih dok. Clotrimazole tetes telinga itu sudah ada dan kebenaran setahu saya itu Kopmas menjual ya. Jadi mungkin dokter-dokter THT ataupun memang yang memang mau membeli tetes telinga buat jamur yaitu clotrimazole ya mungkin bisa coba hubungi Kopmas. Tahu saya ada yang namanya Candid tuh. Ya, dia dia dijual oleh Kopmas. Karena mungkin beberapa apa namanya alternatif beberapa dokter suka menggunakan fukrisin tuh ya, natamisin kalau nggak salah isinya itu obat tetes mata, isinya buat anti jamur, suka dipakai ke telinga. Sebenarnya di beberapa literatur diperbolehkan, nggak ada masalah. Beberapa preparat mata dapat digunakan untuk telinga. Tapi beberapa pasien saya ada pengalaman dikasih fukresin malah jadi mengkristal dia. Jadi mengkristal malah tidak nyaman dan membuat pasiennya malah nggak betah. Nah, mungkin itu dikembalikan ke masing-masing dokter lagi, bagaimana pengalaman ataupun memang pilihan yang bijak terhadap masing-masing pasien. Tapi menurut saya yang utamanya adalah bagaimana kita oral toilet ya, atau membersihkan telinga semaksimal mungkin dan sebersih mungkin. Mungkin itu dok yang bisa saya jawab ya. Oke, terima kasih Dokter Putu untuk jawabannya ya. Untuk Dokter Tepi, semoga bisa menjawab ya dokter ya pertanyaan dokter tadi. Nih dok, kalau otitis maligna ini perlu nggak dok untuk di MRS-kan? Oke, kalau misalkan otitis malignan itu sebenarnya tadi yang berdasarkan literatur itu terjadi pada orang-orang yang pada dasarnya ada penyakit yang mendasarinya ya. Entah memang dia imunokompromis ataupun memang ada diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Biasanya sih pasien dengan otis eksterna malignan ataupun necrotizing otis externa ini dia tidak jarang sekali datang langsung ke ke poli. Biasanya kita dapatkan konsulan dari rekan sejawat yang lain ya. Biasanya ada dari penyakit dalam ataupun mungkin bidang yang lainnya. Karena sebenarnya otis eksterna malignan ini ada sebuah kegawatan sebenarnya. Jadi kalau misalnya ditanya perlu dirawat atau tidak, ya harusnya sih perlu dirawat karena kita harus memberikan antibiotik yang adekuat yang memang digunakan untuk mengatasi Pseudomonas aeruginosa-nya itu selama kurang lebih diberikan selama kurang lebih di literatur sih dapat digunakan selama 6 minggu katanya ya.
sambil kita lakukan pembersihan liang telinganya secara adekuat. Jika memang didapatkan, jika perlu memang boleh dilakukan tindakan operasi. Operasi di sini bukannya untuk apa, tapi hanya untuk mengurangi atau mengeradikasi debris-debris yang ada di liang telinga atau bahkan sampai ke apa, school base-nya. Em, Mungkin itu dok ya yang bisa saya jawab ya dok. Jadi kalau ditanya dirawat atau tidak sih harusnya dirawat ya dok ya. Kalau memang didapatkan kondisi yang memburuk. Mungkin gitu dok. Oke, baiklah semoga dapat menjawab ya untuk pertanyaannya tadi ya. Baiklah dokter, untuk bila masih ada pertanyaan kepada para pembicara bisa melalui sosial media pembicara masing-masing ya dok, bisa dijapri aja. Baiklah, akhir kata saya sebagai pemandu acara Ade Ramadhani dan juga mewakili seluruh panitia webinar TGIF hari ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan juga mohon maaf jika acara ini masih ada kekurangan ataupun ada sesuatu yang masih kurang berkenan. Saya ucapkan sampai jumpa lagi di acara webinar TGIF selanjutnya. Baiklah, saya tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter, sampai jumpa.